Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Fatri Sanranto di channel YouTube aku Sedapat Indonesia dan episode tutorial mulai dari 3. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan perbedaan kualitas program TV Indonesia dan Malaysia atau lebih dikenal sebagai negeri serumpun di era baru, yaitu era zaman milenial tahap ketiga. Jadi gini, dalam beberapa waktu belakangan ini penggemar program TV Indonesia Malaysia kan sama sekali benar-benar merebutkan kualitas, baik itu share rating maupun kualitasnya. Namun ada beberapa belakangan ini kalian yang merasa tinggal di Indonesia banyak yang mengklaim, kok emang bisanya sinetron? Kok bisa sinetronnya bisa ditampilkan tegas sampai langsung ikan yang lama banget? Nah ini satu kritika, begitu juga di Malaysia. Tapi di Malaysia iklan itu biasanya setelah acara dimulai, sebelum sinetronnya kembali berlanjut. Nah itu sangat berbeda sekali. Jadi perbedaan kualitasnya itu berbeda-beda. Begitu juga dengan cara penghargaan. Kok bisa sih acara penghargaan Malaysia di Indonesia itu bisa barengan di musim semi ataupun di musim gugur? Nah, itulah salah satu karakteristik program kualitasnya. Tapi perbedaannya telah nampak kalau biasanya pemenang acara penghargaan Malaysia itu kan dianggap cukup fair. Kenapa? Karena kualitas para aktor, aktris yang memainkan sinetron ataupun film, baik ataupun musisi yang menyukseskan dan mempopulerkan lagu tersebut itu dianggap cukup sangat bagus karena musik di Malaysia atau yang didengarkan di sini maupun di sana juga dianggap masih dinikmati penggemar musiknya, baik itu beragam genre. Tapi kalau di Indonesia sendiri, alasan penghargaan itu dianggap agak sedikit ada beberapa rata-rata tidak fair atau kalau tidak adil ataupun sehingga berulang tapi bisa berentak bersamaan. Seperti kita lihat sejak tahun 2020 sampai 2021, 6 selebritis negeri serumpun tuh berkali-kali menang berentak sebagai aktor terbaik. Sebenarnya namanya adalah Alessia Loka, Amanda Manopo, Rangga Azov, Heiko van der Vecken, Ben Amnes, Tata Leha. Itu kan satu contohnya nih. Di sejak tahun 2020 sampai 2021 semenjak awalnya musim gugur ya. Yaitu anugerah bintang populer Taharin SCTV Awards. Nah mungkin kebetulan banget di vlog kali ini juga kalian bisa mempersiapkan kalian supaya kalian tuh tidak mengkritik awarding itu buruk atau kalian lebih memilih cara lain ataupun zaman sekarang ini kalau kalian mengklaim animasi Malaysianya masih dianggap cukup waras akan berulang-ulang ataupun karena alasan ingin segera merampas rating sinetron. Sebenarnya usia anak-anak itu kan cukup bagus, cukup memang rentan dengan namanya sinetron. Kenapa? Karena sinetron itu kualitas itu bisa beragam, ada yang buruk, ada yang baik. Tapi bagi usia anak-anak sekolah itu dianggap naik buruk karena bisa berpengaruh negatif dan nyata. Sekarang banyak sekali lagi kasus anak-anak SD yang bisa menergai sinetron karena pengaruh efek dengan tersebut sehingga memicu pada kasus hukum, bukan pada segi perundungan, pembulian. Nah akibat dengan sinetron tersebut, tapi solusinya menonton kartun. Tapi banyak yang klaim juga, kok kartunnya bisa lama banget sih tayangnya? Bisa 10 jam, bisa 9 jam. Nah ini baru-baru ini sejak lebaran telah usai, serial 2 animasi ikonik MSC Group yaitu Upin Ipin dan SpongeBob itu ditayangnya lebih lama guys. Jadi totalnya itu membutuhkan sekitar kurang lebih 12 jam. Nah itu mengakibatkan spekulasi pertentangan penyimpangan antara pertandingan sinetron itu sendiri. Nah jadi sedangkan di Malaysia serial animasinya itu kan bisa bermacam-macam waktu. Bisa TV9 itu setiap hari Senin sampai setiap hari, tapi nggak lama. Ataupun di TV3 juga di jam pagi setiap weekend. Kenapa? Ini karena Malaysia kan mempunyai lembaga film masing-masing, yaitu KPI, LPF atau lembaga penapis film yang bertujuan ya sama seperti KPI itu memastikan agar program tersebut tetap aman. Nah, sedangkan film layar Malaysia sendiri banyak yang klaim juga, kalau terutama animasi. Ini kenapa perbedaan movie yang dua yang di TV3 atau TV itu berbeda? Karena biasanya ada yang bilang, kok ada yang bilang dikasih, itu kadang membatasi waktu. Kalau saya TV bebas, karena kan seperti itulah. Jadi tapi keberuntungan Astro Ceria itu juga paling banyak menaikkan 24 jam. Itu kan karena kan di bawah penolongannya adalah Astro yang menaikkan kartun selama 24 jam, ya sama setara dengan Mentari TV bagi MT Group ataupun Indie Kids bagi Indie Home ataupun Kids TV bagi pihak MNC Group milik MNC Group. Nah, sedangkan yang ketiga tentang cerita alur sinetronnya ya. Kalau alur sinetron itu biasanya ya, kan kebanyakan orang di Indonesia tuh mengklaim tuh ada yang orang jahat selalu menang, orang baik selalu kalah. Tapi ini kan cuma sinetron. Kalau di dunia tuh pasti kalau banyak itu tidak baik. Tapi kalau juga baik karena mengklaim itu ketika yang buruk karena dia tahu oleh KPI sendiri. Yang harus salahkan itu sebenarnya bukan kita ya. Bukan kita atau para pemainnya, tapi yang disalahkan itu adalah pihaknya. Pihak Indonesia bisa mengklaim demo tersebut. Tapi kalau di Malaysia, ya mungkin banyak adegan drama yang tidak itu kan protagonisnya kan nggak selalu
selalu baik dan selalu itu, sebaliknya itu perbedaan kualitasnya ya. Tapi tidak perlu menyalahkan pihaknya, karena yang mengatur haknya itu adalah produser memproduksi itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan iklan? Sekarang yang akan kita akan keempat. Kalau tadi yang pertama tentang kualitas rating sinetron, 2 kartun, 3 alutsista sinetron dan juga ini, sekarang yang keempat adalah tentang iklan ya. Sebenarnya iklan di Malaysia dan Indonesia kan memiliki kesamaan, ada yang persis. Misalnya Lazada, Shopee ataupun merek terbesar ya. Lazada dan Shopee itu kan memang merupakan dua aplikasi pembelanjaan yang populer di Asia Tenggara, tapi dibuat Cina. Iklannya tuh bisa berbarengan, bisa waktu bersamaan, karena itu misalnya menggelarkan super show pada waktu yang bersamaan. Ya sama diikuti negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Filipina, terus Vietnam dan juga Singapura. Dan yang terakhir dan paling penting sekali personality TV-nya. Personality TV itu dikenalkan juga sebagai universe. Jadi misalnya DSM Universe, MNC Universe, itu merupakan dua klan sebenarnya berhubungan dua media terbesar, itu MNC dan MTech, yang sudah resmi berbesan seperti kita lihat di beberapa komentar sebelumnya ya. Nah, jadi terutama di presenter sangat penting sekali di dalam kualitas TV itu menyaksikan program tersebut. Misalnya di era sekarang ini, di zaman era Meta 3, Raffi Ahmad menjadi salah satunya. Bersaing ketat guys dengan Hazina Nawawi yang juga berpikiran sama. Kenapa disebut sama-sama Raja di Serumpun? Karena ada alasannya, ada 4, yaitu membeli sama-sama Raja Sultan, terus kemudian usaha sendiri yang membludak, terus juga mendapatkan penghargaan berturut-turut, dan yang paling penting sekali adalah ini, memiliki kekayaan berlipat. Jadi makanya itu dijuluki Serumpun. Tapi diikuti juga presenter yang lain seperti ataupun saling berivalan, misalnya Lebih Ahmad dengan Ruben Onsu, misalnya dengan Priam Cewek, Seri Al-Haddad dan juga Astrid Tiar. Itu kan contohnya nih. Jadi kalau kalian yang mau tidak mau, kalian harus menerima, berbesar hati guys, menerima bahwa persaingan kualitas TV Indonesia Malaysia itu harus diakui oleh semuanya, supaya kita tidak bisa mencatat sebagai tidak boleh ada kritikan Malaysia jelek ataupun sebaliknya. Karena bagaimanapun juga negara Indonesia Malaysia itu kan negeri serumpun, jadi harus tetap menjaga keutuhan persahabatan walaupun dengan merebutkan kualitas program TV dengan cara yang berbeda-beda ya. Nih sedikit pesan buat saya ya. Bagi kalian yang merasa menonton siaran TV apapun di web TV atau aplikasi live streaming dari laptop ataupun ponsel ataupun tab, kalian tidak boleh mengkritik buruk tentang sinetron itu buruk, udah diemin aja. Apalagi cara wording apapun juga tidak boleh mengkritik buruk dan mengatakan tidak adil. Kalian harus tetap ikhlas saja, harus ikhlas dan tetap sabar jika tayangannya tidak sesuai, dimulai tidak seperti diharapkan. Kalian harus tetap sabar dan tawakal, karena berakhir sabar adalah merupakan perbuatan yang baik yang sangat dianjurkan bagi manusia subhanahu Allah. Ada batasnya dan juga ada batasnya. Nah, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa masuk ke sosial media aku, komen dan suka aku di sini untuk lebih tahu bagaimana kritikan komentar pendapat kalian mengenai vlog aku ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.